Baik, selamat malam semuanya. Ini Neftalk edisi 16 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Neftalk edisi kemarin 15 Mei. Ada tidak terlalu banyak, sekitar 4 atau 5 pembahasan sesuai dengan yang ada di kolom komentar, yaitulah yang kita bahas. Apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Neftalk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Neftalk selanjutnya di hari Minggu ya. Oke. Hari ini IHSG mengalami kenaikan gap up ya. Hari ini kalau nggak salah ex-date Telkom ternyata saham lagi-lagi saham Grubhar itu mengalami kenaikan, dan ya beberapa saham seperti BRI, BNI dan saham-saham big caps yang lain juga mengalami kenaikan, sehingga bisa dikatakan hari ini penurunan Telkom tidak berdampak sama sekali ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini IHSG sudah berubah secara teknikal. Jadi kalau kita melihat dari tren turun ini sudah dipatahkan, dan ya walaupun hari ini gap up artinya ya mungkin bisa aja terjadi penurunan ya. Mungkin ya minggu depan atau akhir bulan Mei ya, karena di sini juga berada di dalam minggu-minggu yang kalau tidak salah ada Adaro sudah keluar kan beritanya dividen ya, sesuai dengan kemarin yang kami informasikan. Sebelum ada RUPS kemarin kita sudah dapat info kalau ada dividen. Kemudian juga saham ya, beberapa saham yang lain banyak yang akan membagikan dividen di seperti Sido dan sebagainya ya. Semoga tetap akan ada yang bisa mengimbangi penurunan itu. Namun kita perlu tahu bahwa yang namanya kenaikan itu tentunya ya kita harus melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk sell on strength tentunya, karena jika dilihat dari kecenderungan saat ini adalah mungkin penurunan ini akan berganti menjadi konsolidasi. Kemarin penurunan sudah sampai di level 7020 yang mana ini adalah support. Nah, oke, ini tepat di sini ya. Oke. Dan kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek mungkin beberapa bulan ke depan, IHSG akan bergerak konsolidasi dengan ya bisa dikatakan ruang yang cukup lebar, 7.400 dengan support 7.000, jadi ada 400 rentang yang lebar sekali. Selebar apa? Ya untuk IHSG ini cukup lebar gitu ya. Saat ini berada di middle area. Kalau dia naik ke resist itu 2%, kalau dia turun juga 2 sampai dengan 3%. Artinya relatif berada di middle area atau area tengah-tengah konsolidasi. Ya, jadi misalkan kita melakukan swing secara umum, secara general, kita melihat indeks, ya, memposisikan diri untuk mengatur strategi portofolio, ya kita akan memposisikan buy on weakness karena konsolidasi kan. Dan kalau dia naik ke resist middle area ke atas, di atas middle area sampai dengan resistance, itu adalah area sell on strength secara umum. Sekali lagi, secara umum, kita tidak trading indeks, kita tidak trading IHSG, tetapi secara umum strateginya seperti itu. Nah, lagi-lagi itu juga tergantung sahamnya seperti apa. Apakah berkorelasi dengan indeks atau tidak. Misalkan seperti saham bank ya, seperti BRI, kemarin kita sudah bahas juga ya, target pullbacknya adalah 5.000, BNI di 5.200-300, ya kan? Nah, mungkin setelah itu ya, mungkin akan ada koreksi setelah itu. Nah, koreksi ini ya bisa aja di area support di bawah 7.120 ya, ke bawah sampai dengan 7.020 ini. Jadi ini adalah area secara umum itu untuk buy on weakness. Nah, sekarang ini bagaimana mungkin menutup? Ini ada gap juga ya di 7287 gap down. Kemarin sempat gap down dari 7.288 tuh turun sampai dengan 7.100 di tanggal April tanggal 16. Nah, mungkin
Besok ada penutupan gap ini. Gapnya hampir tertutup sempurna tadi ya di 7287 itu gapnya. Ya, jadi kita harus tahu kondisi indeks itu adalah konsolidasi. Dan ya pembentukan lower low di 7020 ini ya perlu kita waspadai. Masih perlu kita waspadai. Ya, ini kan lower low ya. Lower low ini kan terbentuk ya sebelumnya di 713 kemudian membentuk low lagi di 7020. Indikasi kecenderungannya adalah turun. Masih dalam kecenderungan turun meskipun pematahan tren turunnya sudah terjadi. Seperti itu. Jadi update untuk IHSG seperti itu ya, resistnya di 7287 mungkin adalah target naik jangka pendek. Kita lanjut ke saham yang pertama. Oh iya, sebelum lanjut ke saham silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk dukung kami dengan klik like. Mohon bahas teknikal saham Wood untuk swing. Kalau mau masuk bagusnya tunggu di harga berapa dan bagaimana potensi profitnya untuk swing. Baik, untuk saat ini downtrend ya, jelas ini downtrend, tetapi bisa untuk swing bisa. Mari kita lihat apakah menarik atau tidak. Kebetulan saat ini berada di area support. Ya sebenarnya ini sudah tembus support ya, supportnya di 252. Nah ini agak ya sebenarnya kurang terlalu menarik. Kalau dia naik pun mungkin adalah retest 250 ini. Maka strategi yang bisa kita terapkan adalah tunggu dia terkonfirmasi di atas 252 baru kita beli, dan proteksinya juga harus ketat di 242 ini ya itu. Nah berapa persen upside-nya, menarik atau tidak gitu kan? Menarik ya kalau dia bisa tutup di atas 252 itu, potensi pullback-nya bisa ke 288. Coba kita pergunakan Fibo di 282 itu 8,8%. Kemudian kalau dia bisa di batas maksimal tapi mungkin agak berat itu 18% di 306, di atas 300 ya, 300 sudah cukup ya, tapi kemungkinan di 0,3 ini yang mungkin memungkinkan untuk swing gitu ya. Kita lanjut. Minta analisa BRPT kemarin sudah ya. Target kenaikannya bisa sampai berapa idealnya? Mari kita sudah bahas kalau dia breakout. Ya terbang gitu ya, 10.30 ini. Ya kebetulan hari ini gap up ya. Lompat. Ya. Mari kita sudah bahas itu ya, target kenaikan ideal itu sebentar. Nah, ini target terdekatnya adalah di 1285 0,38. Kemudian target berikutnya adalah di 1530 di 1530. Ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pembahasan terakhir kemarin. Ketika BRPT breakout 10.30 ya, itu adalah potensinya menarik. Ini juga ada konsultasi dari kemarin, ada konsultasi saham ini juga. Nah, ini ya pentingnya konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan trading gitu ya, supaya mendapatkan ya penjelasan dan bagaimana strategi yang tepat. Ini konsultasi kemarin tanggal 15 terkait saham ini yang masih konsolidasi sama ya dengan apa yang saya sampaikan di F-Talk. Kalau 10.30 breakout barulah menarik ya gitu. Nah kemudian ini konsultasi hari ini, beliau kebetulan beli sesuai dengan arahan. Nah, targetnya adalah 1285 juga sama dengan apa yang saya sampaikan di sini ya gitu. Target selanjutnya adalah 1530. Bisa lebih ya, bisa lebih. Bahkan ini mungkin kalau kita lihat dari polanya saham ini bisa rally cukup panjang ya, bisa ke atas 2000 bahkan. Tapi untuk swing ya kita harus melihat jangka pendeknya dulu karena ya ini agresif ya. Bisa saja dalam proses menuju 2000 dia swing turun dulu seperti ini. Seperti yang terjadi di September tahun kemarin ataupun dia rally-rally sebelum-sebelumnya. Ini karena ini saham ini agresif.
Ketika dia konsolidasi dia akan benar-benar flat, ya. Tapi ketika dia keluar, makanya saya bilang kalau dia keluar di konsolidasi barulah itu menarik. Kalau kita trading di saat dia konsolidasi ya kurang menarik, karena kalau dia breakout ruangnya akan jauh lebih lebar. Seperti yang saya katakan. Ya, kita trading bukan karena harga yang murah atau apa, tetapi kita mencari ruang gerak yang lebih lebar. Ya, tentu saja ruang gerak naik. Nah, saat ini ya tentu saja sudah ketinggian kalau mau beli ya. Paling ideal ya pas breakout tadi pagi. Ya. Demikian. Ya, itu mengikuti saham-saham grup yang lain ya, seperti kemarin apa namanya? Cuan, kemudian Brand, Chandra Asri, Petrosi, ya satu grup, satu buku, satu komando, ya. Dan ya biasanya memang seperti itu, ya. Itu nanti akan ada akhirnya, tentunya akan ada akhirnya. Jadi jangan FOMO juga, ya, gitu. Makanya kemarin kita ya, walaupun kita lihat saham Cuan itu bakal naik, ya mengikuti saham grup yang lain, tetapi kita tidak mengejar dia saat dia naik. Fokus kita tetap mencari risk yang rendah, serendah mungkin. Gitu. Jadi jangan terbuai atau melihat orang lain profitnya sudah besar terus Anda berani beli ketika harga sahamnya sudah naik gitu. Itu akan berbahaya dan Anda mengabaikan yang namanya risk, itu sangat-sangat fatal sekali. Ya. Sudah banyak kan dulu kasus waktu zamannya Covid itu, apa Kimia Farma, Indofarma itu ya. Itu kan dulu juga naik gila-gilaan ya. Atau mungkin Anda kalau sudah di market 2017 18 ada saham seperti waktu itu PPRO, Agro, juga saham Inaf, waktu itu juga ada TKIM, NKP selanjutnya ya, kemudian disusul saham bank digital, ada akhirnya, nggak terus-terusan. Ya sekarang ini lagi naik, ya, diikuti aja, tapi kalau sudah selesai jangan Anda nafsu di harga yang sudah tinggi. Ini di luar konsultasi ini, tapi saya ingin menghimbau, ya kan penonton ini sedikit ya, paling tidak yang nonton sedikit ini terlindungi dari risiko yang besar. Ya, ingat itu ya. Setiap bubble pasti akan ada akhirnya. Tidak mungkin terus-terusan. Oke. Itu kira-kira pesan saya. Kita lanjutkan ke SMDR secara teknikal. Nah, ini SMDR juga kan 2 tahun yang lalu kan juga bubble ya. Temas SMDR. Sekarang sudah selesai ya? Sudah. Secara teknikal apa sudah ada tanda-tanda reversal? Di harga sekarang risk and reward-nya seperti apa? Reversal. Ini masih downtrend ya. Nah, masih downtrend. Targetnya ada juga ya di di Telegram. Ini baru downtrend. Ini kemungkinan di bawah 200 ya. Jangka menengah panjang. Target kita. Sebentar saya cek dulu. Untuk mencocokkan target yang dipasang oleh tim di DF Advisor gitu ya. Oke, kalau Anda mengikuti kami di Telegram harusnya sudah tahu ya. Nah, ini November di 280-an ini potensinya ada pullback, kemudian melanjutkan penurunan ya. Targetnya di 218 ya, ini masih di 220 dan dalam jangka panjang kemungkinan akan lebih rendah lagi dari itu ya gitu. Untuk saat ini belum reversal. Kalau risk reward untuk trading, tentu saja di dalam tren turun ini ya ada naik-naiknya seperti ini ada. Tentunya ya kita bisa trading, tetap bisa trading, bukan berarti terus downtrend terus kita nggak trading, nggak juga, kita tetap bisa trading kan. Nah kalau sekarang ini kalau kita mau mau swing,
potensi risknya Anda bisa proteksi ya. Risk itu sebenarnya ya Anda bisa batasi. Kalau risk secara teknikal Anda hold, Anda mau mengikuti teknikalnya aja ya risknya bisa 16%. Tetapi kalau Anda mau proteksi di support terakhir ya di 252 ini 3%, ya Anda bisa di bawah 5%. Kemudian targetnya upside-nya itu di 280 sampai dengan 288. Itu sekitar 7 sampai dengan 9% lah. Ya, itu yang mungkin dalam proses menuju target turun itu ada kenaikan-kenaikan yang bersifat pullback atau rebound jangka pendek. Kita lanjut. Halo Pak Yev, tolong analisa saham MTEL. Apakah saham ini layak invest? Baiknya masuk di harga berapa untuk investasi? Layak invest, sudah saya bahas. Anda cari di Telegram. Ya. Fundamentalnya bagus, layak. Nah ini. Ya. Fundamental nggak perlu saya bahas. Fundamental layak, bagus. Tetapi teknikalnya turun. Dan ini masih akan turun. Ya, sekarang ini pullback, tetapi kan trennya ini turun. Ya. Dia cenderung memang agak agresif ya. Mungkin ini pullbacknya sampai dengan 0,6 kemungkinan. Kita lihat 0,6, 0,3, 0,6 itu berapa, di harga berapa gitu ya. Tetapi kan ini kalau kita melihatnya ini berarti kan kita trading. Tapi kalau Anda investasi berarti adalah patokannya adalah fundamental. Nah kalau Anda mau investasinya tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, Anda tunggu saja dia uptrend. Tapi kalau Anda berprinsip fundamental bagus, sahamnya turun dibeli ya, ini sekarang pun sebenarnya oke dibeli. Lagi-lagi ya, setiap orang berbeda-beda. Ini kalau dia naik, ini masih bisa naik ya, ini sampai dengan 2680 kan, itu target swing. Seperti ini swing ini, swing di dalam tren turun nih, ya seperti ini, belum uptrend, ya 12% dari harga saat ini. Fundamental jelas, layak invest, ya tuh, tumbuh. Marginnya di atas 5% jelas, 20-an persen malah. Tetapi ya sahamnya memang teknikalnya masih turun. Makanya kita perlu yang namanya teknikal dalam investasi itu perlu. Jadi investasi itu kalau kami teknikal itu adalah menentukan apakah kita perlu menunggu, apakah kita bisa beli sekarang juga di harga saat ini misalkan. Gitu ya. Kalau baiknya masuk di harga berapa? Kalau kami akan menunggu di ekstensi paling tidak ya, di ekstensi. Ini kan kemarin rebound di 1,2, ekstensi maksimalnya di 500. Kebetulan bulat di 500 ya. Mungkin di harga 500 itu kalau kita mau bottom fishing itu akan menjadi harga yang bagus. Atau tunggu dia reversal. Nah, sekali lagi tergantung. Kalau di kami ya tentu saja akan menunggu teknikalnya ini sudah mulai uptrend. Nah ini kan belum, ini baru ya, masih baru ya. Oke, seperti itu. Untuk Adaro paling baik masuk di harga berapa supaya dapat cuan optimal? Saya nggak bisa menyebut harga, tapi yang jelas Adaro ini kan batu bara. Tunggulah batu bara bullish, profit Anda akan lebih optimal. Ya, nah sekarang ini mau dividen ya. Dividennya berapa, 200 atau berapa ya? Silakan dicari. Ya, kemungkinan Anda masih bisa nunggu di 2400 sampai dengan 2300. Ini masih memungkinkan kalau kita melihat dari jangka panjang gitu ya. Ini kan tren yang sudah berjalan sejak 2015 dengan siklus ya, naik dan turun. Nah, kebetulan saat ini relatif tidak dia berada di support. Supportnya di berapa? Di 2400 ke bawah. Terakhir kita trading di saham ini di 2100 kita beli di PTR bulan Juni. Nih. Ya. Mei 2050 kemudian rebound kita beli di PTR. Kalau nggak salah ada di website juga pembahasan ITMG dan juga saham Adaro ini. Profitnya tentu saja ya sangat-sangat optimal ya,
maksimal malah ya. Ntar kita tunjukkan dulu supaya tahu gitu ya. Di timing itu sangat penting ya kalau kita masuk di saham batu bara, tidak bisa kita mengabaikan. Ini cuma bisa dibuka, diakses oleh tentu saja member PTR ya. Nah ini kita rekomendasikan Adaro di 2100 ya waktu itu. Setelah kita rekomendasikan saham ini di bulan Juni, ya ini naik sampai dengan 2800. Ini bulan Juni ya, ini bulan Juni. Ya kita nggak dapat benar-benar di bottom atau di level terendahnya sih, cuma ya itu udah cukup bagus ya. Gitu, dan dia naik 30-an persen, 37%, 40 bahkan 40 hampir 50%. Itu kalau trading, ya kamu mau apa, trading apa invest? Itu ya. Ini nggak dijelaskan ya, sayangnya. Kalau invest, perhatikan batu bara dulu, baru lihat harga sahamnya. Kalau batu bara sudah bullish, ya kinerja fundamentalnya jelas akan mengikuti ya gitu. Nah kalau trading fokuslah ke support ini kan mau dividen ya, dividennya mungkin 200 atau berapa kalau nggak salah, lebih rendah ya. Yang jelas jangan beli sebelum ex date ya. 200 ini mungkin 200-an lah, belum update nih di TradingView, tapi saya dapat bocoran sekitar 200 kalau nggak salah ya. Silahkan nanti di cross check ya, karena saya nggak cari dividen juga. Jelas sekarang ini sudah di resist ya, cukup beresiko untuk dibeli. Jadi nunggu aja di 2400 lah paling tidak. Tetapi sekali lagi nanti kita lihat juga ya kan, sekarang belum. Kita lihat nanti setelah dividen seperti apa, apakah dia akan mempertahankan konsolidasinya ini atau malah downtrend, karena bisa aja downtrend gitu ya. Oh ya tadi lupa, jangan lupa ya Bulls Hunter ya, bagi anda yang ingin trading tetapi tidak memiliki banyak waktu, tidak bisa mengikuti private trading room, Bulls Hunter adalah solusinya. Karena strateginya adalah trend following, mengikuti saham yang sedang uptrend, jelas. Nggak mungkin mengikuti saham yang downtrend. Ya, apa saja yang didapatkan? Anda bisa lihat di sini, sama ya, dapat konsultasi, dapat instruksi beli sampai dengan jual, dan nanti dilaporkan laporan kinerja, jelas itu ya. Rekomendasi saham yang uptrend apa saja, ya itu jelas dan sudah saya jelaskan di video ya. Jadi Anda bisa tonton ini presentasinya. Sedikit marketing dulu ya, karena ini layanan ini akan dimulai di tanggal 3 Juni ya, masih pre-order sekarang. Tolong bahas UNVR untuk long term investasi. Juga sudah saya bahas di kemarin. Kalau Anda mau fundamentalnya sekarang ini beli nggak apa-apa, tetapi kalau Anda mau investasi, Anda mungkin tidak ingin lama-lama atau tidak ingin dibawa downtrend, karena ini masih downtrend, tunggulah dia reversal. Sekarang ini belum reversal. Kapan itu, di harga berapa nanti reversalnya, belum tahu saya. Yang jelas sekarang ini masih menunggu gitu ya. Untuk long term secara fundamental jelas ini adalah big caps, dividennya ya Anda cari dividen ini ya rutin memberikan dividen. Ini perusahaan yang mature secara ya ini di sini-sini aja karena memang big caps ya. Dia punya revenue 30 sampai dengan 40 triliun, laba bersih ya, ini turun ya, relatif turun memang ya, tapi harga sahamnya ini turunnya jauh
dibandingkan fundamentalnya. Mungkin fundamentalnya bottom line-nya turun sekitar 30 sampai dengan 40% dibandingkan peak performance-nya di 2018. Sedangkan harga sahamnya mungkin sudah turun berapa persen? 75%. Investasi itu bisa yaitu dengan cara mencari gap antara harga saham dengan fundamental. Fundamentalnya turun segini, tapi harga sahamnya turun segini. Nah, kelak di kemudian hari yang kita harapkan adalah harga sahamnya ini mengapresiasi fundamental yang sebenarnya. Itu gampangnya kayak gitu. Makanya ya investasi itu tergantung ya kita mau purpose-nya apa, mau growth atau value investing, dividend investing, atau gap investing. Ada tuh gap investing. Ya gap investing itu mirip-mirip sebenarnya dengan ya value investing ya. Mencari harga saham yang murah belum mengapresiasi fundamentalnya. Ya itu mirip-mirip ya. Cuma gapnya ini diukur berapa persen sih kira-kira perbandingan komparasi antara teknik dan fundamentalnya. Fundamental naik sekian, harga sahamnya naik sekian. Oh masih ada tuh gapnya. Mungkin harga sahamnya bisa naik lebih tinggi dari gap dari fundamentalnya kan. Biasanya kan market itu cenderung ke over reaction, over appreciation. Jadi ada euforia, ada bubble dan sebagainya. Itu yang kita akan harapkan ke depan. So kembali ke Anda mau apa? Kalau Anda mau cari dividen, ini termasuk. Anda mau cari gap antara fundamental dan harga saham, menurut saya ini termasuk di harga saat ini. Oke? Tapi kalau Anda mau cari pertumbuhan growth, ini nggak masuk. Clear ya? Gitu. Jadi ini pentingnya Anda memahami investasi itu sendiri juga beda-beda ya. Ternyata gitu. Tujuannya beda-beda. Nggak bisa, saya cuma maunya investasi dan profit. Nggak bisa seperti itu. Anda harus mencari mana yang Anda cocok. Ya. Nah itulah butuh waktu. Nggak bisa pemula tiba-tiba jegur ke market terus waduh langsung jago nih ketemu A, B, C, D langsung. Ya ada sih cuma itu mungkin hoki. Tapi yang sekali lagi yang kita harapkan adalah konsistensi. Kita menemukan keseimbangan dalam diri kita dengan market. Dan semua orang punya keunikan yang masing-masing. Itu saja. Ya, kita coba. Makanya di YF itu layanannya bervariasi. Kita mengharapkan banyak profil yang kita dapat layani di situ. Gak hanya trader full time, tapi kita juga bisa melayani part time. Kita bisa melayani investor di peer ataupun investor syariah di peers. Itu bukan maksud terus wah ini ribet ya, wah dibeda-bedakan ya, harus bayar lagi ya. Nah karena memang berbeda strateginya. Orang yang menghandle layanan kami pun berbeda-beda. Ya, backgroundnya berbeda, skillnya juga, skill setnya berbeda tentunya. Ya, tentunya itu yang perlu dipahami. Nggak bisa di generalisir trader jadi investor jadi trader, nggak bisa. Itu ya menurut kami seperti itu sih. Kalau ada yang beda ya monggo-monggo aja, nggak masalah. Ya, oke, begitu kira-kira yang dapat kita sampaikan di F-Talk malam ini. Ya itu sudah terjawab semua apa yang ada di kolom komentar, semua sudah saya jawab. Silakan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Berikan keterangan, berikan penjelasan agar dapat dibahas. Demikian, mohon maaf awal bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.